Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta acara webinar seri ini. Merupakan seri yang keempat yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Trombosis dan Hemostasi Indonesia dengan ketua umumnya di sebelah saya ini Dr. Lugianti Sukrisman, SPP DKHOM, yang lagi belajar sesuatu yang susah. Itu rahasia ya, belajar apa. Oke. Kali ini adalah tetap seharusnya dengan trombosis tentu topiknya. Namun aspek lain yang diketengahkan saat ini adalah kaitan antara trombosis dengan autoimmune disease. Kita sudah sering menangani kasus autoimmune disease, kita juga sering menangani kasus trombosis, cuman
bagaimana kalau autoimun disease dikawinkan dengan trombosis. Nah, hari ini kita merayakan perkawinan antara autoimun disease dengan trombosis ya. Moga-moga topik-topik yang disajikan sangat menarik oleh karena diajukan oleh expert di bidang masing-masing. Untuk autoimun disease-nya akan dibawakan oleh dari subspesialisasi rheumatologi. Beliau adalah spesialis dalam konsultan rheumatologi, Dr. Rudi Hidayat, autoimmune disease. Yang kemudian yang kedua adalah ini dia, Dr. Lugianti Sukrisman, SPPD KHOM, dengan judulnya adalah Thrombosis Risk in Autoimmune Disease. Dan terakhir adalah Profesor Dr. Idrus Alwi, SPPD KKV, FACC, FASC, banyak amat belakangnya ini, yaitu mengetahui cardiac complications in autoimmune disease. Dan nanti setelah diskusi ada closing remarks dari Ketua Umum PTHI Dr. Lugianti Sukrisman yang akan memberikan entah pencerahan, entah penutupan, entah hadiah, segala sesuatu yang mungkin sangat menarik untuk para hadirin. Oleh karena itu kita jangan beranjak sampai 15.10 ke depan dari jam 13.30 karena kita akan mendengarkan topik-topik menarik. Baiklah, pertama saya silakan Dr. Rudi Hidayat, SPPD Konsultan Rheumatologi dengan topiknya adalah autoimmune disease. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Dr. Jumhana sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, para senior sejawat sekalian, para peserta webinar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada PTHI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada siang hari ini. Satu topik yang sebenarnya ketika disodorkan saya agak ragu dan mau melihat sisi mana gitu ya. Karena kalau berbicara tentang autoimmune disease tentu sangat luas, tapi ada beberapa poin yang menurut saya menarik untuk kita kaji dan itu tentu akan sangat berhubungan dengan topik besar dari simposium ini tentang hubungannya resiko trombosis nantinya. Saya juga akan batasi untuk beberapa hal yang tidak hanya bersifat patofisiologis, teoritis, tapi apa kaitannya dan apa hubungannya dengan praktek kita sehari-hari. Hanya sekilas saja bahwa mungkin mengingatkan imun sistem kita terdiri dari innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity terutama diperankan oleh berbagai sel seperti dendritic cell, kemudian makrofag, neutrophil, dan sebagainya, termasuk natural killer cell dan plasmacytoid dendritic cell. Kemudian yang adaptif terutama diperankan oleh sel B dan sel T dengan berbagai turunannya, termasuk nanti kemudian mengaktifasi cytotoxic T cell maupun T helper, baik itu T helper 1 maupun T helper 2. Mungkin gambar ini agak sedikit terlambat, ini saya ambil dari Harrison. Karena sebenarnya ketika berhubungan dengan aktivasi dari sel T CD4 ini, ada berbagai subset lain yang kemudian bisa teraktivasi, yaitu T helper 17, kemudian T regulator, ya, regulatory T, kemudian juga ada yang dikenal sekarang adalah T follicular helper cell. Interaksi ini terjadi secara alamiah dan memberikan respon fungsi dari adaptive immunity untuk pertahanan diri. Nah, ini adalah berbagai poin yang berperan pada innate immunity, bukan hanya sel, berbagai sel ini, tapi juga sebenarnya penting dikenal adalah berbagai reseptor, pattern recognition receptor atau PRR, baik yang di permukaan seperti TLR ini, maupun nanti ada juga yang penting diketahui untuk memahami tentang satu istilah yang disebut sebagai autoinflammatory disease, itu adalah reseptor yang ada di sitoplasma. Kemudian ada antimicrobial peptide yang kemudian berperan juga dalam sistem imun ini, kemudian berbagai sel tadi, kemudian juga komplement, baik itu klasik maupun alternatif aktivasinya, dan yang penting juga adalah berbagai sitokin. Sitokin ini sangat banyak saat ini dikenali, termasuk juga kemokin sebenarnya, bukan hanya sitokin. Sejawat sekalian, kita tahu bahwa normal imun system paling tidak ada 3 sifat yang dia punyai.
tiga kemampuan yang itu menjadi ciri dari sistem imun dalam batas normal. Bahwa ternyata sistem imun kita itu bisa mengenali berbagai antigen itu hampir tidak terbatas. Dan mereka bisa membentuk berbagai reseptor antigen itu dalam jumlah yang tidak terbatas. Yang kedua, sistem imun terutama yang adaptif mempunyai kemampuan imun memory. Dia mempunyai kemampuan untuk recall imun respon dalam waktu cepat. Dan yang terakhir yang penting, dan itu mungkin berhubungan dengan topik utama siang hari ini, yaitu kemampuan immunologic tolerance untuk menghindari kerusakan atau proses imunologis terhadap jaringan tubuh sendiri. Dan sejawat sekalian, ketika sifat yang ketiga yaitu immunologic tolerance ini kemudian menghilang, maka itulah yang terjadi dengan autoimmune disease. Namun sebelum kita berbicara tentang autoimmune disease, ada satu istilah yang mudah-mudahan semua sudah paham ya, meskipun tidak pernah belajar khusus tentang imunologi, yaitu satu istilah yang kita sebut sebagai autoimmunity. Ini penting untuk dipahami konsep tentang autoimmunity versus autoimmune disease, karena jangan sampai kita salah dalam melangkah, baik dalam aspek diagnostik maupun treatment, ketika kita menganggap autoimmune disease, padahal sebenarnya ini suatu autoimmunity. Satu lagi istilah yang tadi saya sebut, yaitu varian dari autoimmune disease, yaitu autoinflammatory disease. Autoimmunity itu adalah adanya antibodi atau T limfosit yang bereaksi terhadap self antigen, namun kata kuncinya without pathogenic consequences. Jadi kalau kita berhadapan dengan kasus, kita ketemu antibodinya, tapi patologisnya tidak ada, tissue injury-nya tidak ada, kerusakan organnya tidak ada, maka kita bisa menganggap ini bisa jadi hanya satu autoimmunity. Kalau autoimmune disease, maka diperlukan tissue injury akibat reaksi imunologik terhadap jaringan itu sendiri. Jadi kalau kita bisa simpulkan, autoimmune disease itu mesti ada dasar autoimmunity memang, tapi harus disertai dengan pathogenic consequence. Dan pemahaman ini akan memberikan konsekuensi yang besar, terutama ketika kita membaca hasil misalnya, ketika kita bertemu suatu antibody, apakah ini termasuk autoimmunity atau ini termasuk autoimmune disease? Atau kalau misalnya mundur ke belakang, kapan kita perlu periksa satu antibody ketika kita berhadapan dengan satu kasus? Apakah semua kasus kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan antibody tertentu? Atau kita harus juga melihat bahwa kepentingannya apa nih? Apakah kemudian pemeriksaan ini memberikan manfaat untuk pasien, membantu menegakkan diagnosis pada pasien? Atau menurut kita nggak perlu? Karena bisa jadi itu hanya autoimmunity saja dan itu bisa membuat kita rancu dalam menegakkan diagnosis. Autoimmunity itu sebenarnya bisa didapatkan pada individu normal. Dan memang proses itu yang kadang-kadang diperlukan, terutama untuk clearing apoptotic dan debris terhadap jaringan-jaringan yang rusak. Dan proses itu akan berlangsung terus, karena dalam proses kehidupan satu individu, dia bisa berhadapan dengan kondisi trauma, kondisi infeksi, dan sebagainya, yang tentu ada organ-organ tubuh, jaringan-jaringan tubuh yang mengalami kerusakan dan itu menjadi self antigen, dan timingnya adalah terbentuk autoantibody yang tidak permanen tentunya. Dan autoimmunity ini ternyata ditemukan pada usia tua itu jauh lebih banyak. Mungkin ini yang kita kenal sebagai proses senescence atau proses aging. Ini juga tadi saya sebutkan bahwa autoimmunity otomatis akan meningkat pada kondisi di mana terjadi infeksi atau tissue damage, baik itu karena trauma, baik kondisi iskemia, dan satu hal lagi tentu ada genetic susceptibility untuk autoimmunity. Sejawat sekalian, pada umumnya autoimmunity itu self-limited. Pasti ada batasnya, di mana ada mekanisme imun tolerance tadi yang membuat autoimmunity ini tidak berlangsung terus-menerus, meskipun pada beberapa kasus kita temukan autoimmunity yang persisten. Jadi kalau misalnya di bidang rheumatologi, kita kenal rheumatoid factor, itu juga bisa ditemukan pada orang normal. Dan pada beberapa kasus dibuktikan bahwa autoimmunity-nya, produksi dari rheumatoid factor, itu bisa dideteksi seumur hidup. Gitu. Meskipun kita sudah tahu bahwa tidak semua pasien dengan rheumatoid factor, setelah diikuti sekian tahun ke depan, akan berkembang menjadi rheumatoid arthritis. Nanti mungkin saya berikan contoh dalam slide-slide berikutnya.
Nah, ini multifaktorial tentu, autoimmunity. Ada faktor genetik susceptibility tadi, misalnya dia mempunyai HLA tertentu yang prone untuk munculnya autoantibody, kemudian mungkin sistem imun sendiri, kemudian proses senescence, dan proses atau faktor environment. Nah, genetik seperti ini yang mungkin bisa berperan terhadap autoimmunity, baik itu mutasi-mutasi gen tertentu, HLA maupun non-HLA maupun epigenetik. Berbagai faktor inilah yang mempengaruhi sistem imun setelah berinteraksi dengan berbagai faktor lingkungan akan bisa memicu terjadinya autoimmunity. Selanjutnya, ini adalah berbagai faktor lingkungan yang memicu terjadinya autoimmunity. Baik itu mikroorganisme, bakteri, virus, parasit, jamur, xenobiotik misalnya rokok. Ini sangat khas sekali. Jadi pasien dengan rheumatoid factor tadi misalnya nih ya, resiko terjadinya autoantibody rheumatoid factor itu signifikan meningkat pada mereka yang merokok. Dan kemudian pada mereka yang merokok ini sangat beresiko terjadinya RA dibandingkan orang dengan RF tapi tidak merokok. Nah, itu jadi faktor yang sama nanti akan berperan dalam munculnya autoimmune disease. Kemudian proses apoptosis, mikrobiota, dan berbagai nutrien yang diduga berperan terhadap munculnya autoimmunity ini. Mekanisme autoimmunity ini sangat banyak. Kalau misalnya dari luar bisa berupa molecular mimicry, ini yang paling banyak mungkin difahami bahwa ada bagian sel tertentu yang kemudian dikenali mirip dengan bagian sel dari asing yang kemudian dikenali mirip dengan permukaan sel atau petanda sel dari dalam tubuh kita sendiri. Sehingga autoantigen dikenali karena terpicu oleh antigen dari luar. Kemudian juga super antigenic stimulation, yaitu ada beberapa organisme yang kemudian dikenali bisa memicu autoimmunity ini. Kemudian mikrobial dan tissue damage. Yang endogen juga, misalnya autoimmunity itu misalnya terjadi kegagalan adanya self antigen, kemudian kegagalan dari antigen presenting cell karena pemicu co-stimulatory molecular expression. Nah, kemudian ada juga misalnya kalau T-cellnya juga aktif karena ada co-stimulatory molecule, sel B-nya juga bisa begitu, ada activating factor, ada co-stimulatory molecule, dan sebagainya. Mungkin pada beberapa kasus juga terjadi imbalance sitokin, itu yang memicu terjadinya autoimmunity. Tapi tubuh memang mempunyai self-tolerance, kadang-kadang dalam kondisi autoimmunity pun tetap ada beberapa barrier yang menghalangi autoimmunity ini berkembang menjadi autoimmune disease dan tidak persisten. Misalnya sekwestrasi dari self antigen, berusaha dihilangkan self antigennya, atau mempertahankan toleransi dari limfosit. Jadi toleransi terhadap autoreaktif limfosit, baik itu di sentral, di tempat produksinya, maupun di periferal, ketika sudah di perifer, maupun dengan reseptor replacement. Kemudian ada satu lagi regulatory mechanism. Ya, misalnya regulatory T-cell, peran dari T-regulator cell itu berperan untuk menghambat terjadinya autoimmunity berkembang lebih jauh. Kita beralih ke autoimmune disease. Seperti saya sampaikan tadi, autoimmune disease adalah autoimmunity plus pathogenic consequence. Dan ini ditemukan kira-kira 3-9% dari populasi umum dengan spektrum yang luas, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat, mulai dari yang organ spesifik sampai yang non-organ spesifik. Tentu juga multifaktorial, seperti pada munculnya autoimmunity, tentu lebih berat atau besar peran dari berbagai faktor itu. Dan hal yang perlu diperhatikan bahwa sekali saja terjadi organ damage, maka kaskade inflamasi itu akan terus-menerus terjaga dan itu memicu terus-menerus autoimun proses. Dan itu yang harus dihentikan ketika kita mengharapkan terjadinya penghentian proses organ damage. Ini adalah mekanisme tissue damage pada autoimmune disease, baik itu efektornya adalah autoantibody maupun T-cell. Jadi kalau ini peran B-cell yang dominan, ini T-cell. Meskipun bisa overlap, misalnya pada rheumatoid arthritis, kita kenal ada immunoglobulin yang kemudian bisa memicu immune complex formation, namun cytokine production itu diperankan oleh berbagai T-cell. SLA misalnya terhadap dsDNA yang khas itu membentuk imun kompleks, terutama pada kasus nefritis lupus misalnya, atau misalnya autoimun hemolytic anemia, itu resus antigen dan antigen
yang dilakukan opsonisasi, termasuk juga pada ITP, juga platelet opsonization. Itu adalah proses tissue damage pada autoimmune disease. Ada beberapa autoantibody yang ini harus dipahami bahwa bisa jadi marker, tapi tidak diketahui prosesnya dalam patogenik. Bahkan ada lagi autoantibody yang bisa ditemukan, tapi tidak bisa menjadi marker dan tidak diketahui perannya dalam patogenik. Tentu nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh. Ini adalah spektrum autoimmune disease, mulai dari yang organ spesifik sampai yang non-organ spesifik. Kalau non-organ spesifik ini sistemik, tidak memilih organ tertentu dan semua bisa terjadi. Organ non-spesifik dan sistemik ini, karena inflamasinya sistemik, tentu resiko-resiko sistemiknya akan jauh lebih besar mungkin, termasuk aterosklerosis. Kalau yang organ spesifik pada umumnya, proses autoimmunity-nya sendiri tidak mempengaruhi secara sistemik. Meskipun akibat organ spesifik autoimmunity itu tentu bisa juga menjadi efek sistemik. Misalnya type 1 diabetes mellitus, tentu kondisi hyperglikemianya mempunyai efek secara sistemik. Tapi kalau autoimmunity-nya tentu tidak bersifat sistemik. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya akan tekankan bahwa autoimmunity itu tentu tidak sama dengan autoimmune disease dan kita harus mampu membedakan. Contoh, ada rheumatoid factor autoantibody yang ditemukan 1922, dia itu spesifisitasnya cukup tinggi, 80-95%, namun sensitivitasnya hanya 60-80%. Ada 20-30% yang RA-nya negatif, sehingga kita kenal namanya RA seronegatif. Ini punya peran dalam patogenesis RA, namun dia juga positif tuh di primary Sjogren syndrome 52% dan di secondary dengan atau tanpa RA manifestation itu 95%. Namun sampai sekarang untuk Sjogren syndrome juga tidak rutin dilakukan pemeriksaan RF karena memang belum diketahui pasti peranan dalam patogenesis. Kemudian rheumatoid factor ini ternyata juga ditemukan pada autoimun yang lain, misalnya SLE, polymyositis, CIA, bahkan pada hepatitis C itu 40-76% bisa ditemukan positif. Dan yang penting juga bahwa pada normal population itu ada 5-6%. Kenapa penting ini kita pahami? Kita harus tahu kita berhadapan kasus yang kira-kira autoimmunity atau immune disease. Kalau pasien itu tidak ada gejala khas ke arah rheumatoid arthritis, kita periksa rheumatoid factor, ada potensi dia ketemu, dan itu kita harus pahami bahwa bisa jadi ini ada kelompok normal population, bisa jadi ini karena infeksi viral yang lain, salah satunya hepatitis C, atau jangan-jangan kita berhadapan dengan autoimun yang lain gitu. Sehingga menurut saya bahwa kita perlu memeriksa autoantibody tertentu ketika kita curiga secara klinis ada autoimmune disease pada pasien ini. Ini adalah gambaran bagaimana autoimmunity harus menjadi perhatian kita, bahwa di BMJ 2012 dipublikasi studi di Denmark, yaitu peningkatan rheumatoid factor dan long-term risk. Ini adalah studi pada 9.712 individu, usia 20-100 tahun, diikuti selama 28 tahun, yang berkembang menjadi RA itu hanya 1,8% dengan RF positif. Dan smoking itu risk-nya akan meningkat kalau merokok. Kemudian, kita lihat di sini, semakin tinggi rheumatoid factor memang akan ada hazard ratio yang lebih besar terjadinya RA. Misalnya pada yang lebih dari 100 itu 26. Tapi kita tahu bahwa RF itu bisa kita temukan pada orang populasi yang normal yang kita ikuti sampai lebih dari 28 tahun, itu tidak juga berkembang menjadi rheumatoid arthritis. Satu contoh yang lain yang mungkin sering kita hadapi adalah pemeriksaan anti-nuklear antibody. Sensitivitasnya 95-97%, maaf bukan for RE tapi for SLE, ya. Tapi spesifitasnya sangat rendah. Ini bisa positif ditemukan sampai 20%. Di Amerika 13,8%, di Jepang 9,4%, di India itu 12,5%. Pada kondisi malignansi dan TB itu bisa ditemukan 4-31%. Nah, ini yang kita pahami bahwa autoimmunity itu tidak selalu adalah autoimmune disease. Autoimmunity bisa juga dipicu oleh infeksi, malignansi, dan beberapa kondisi yang lain termasuk trauma tadi. Saya memberikan contoh juga untuk anak ini adalah studi yang publikasi tahun 2014 di Cina. Itu dilakukan cross-sectional study pada paling tidak 20.970 individu yang dewasa, kira-kira 6,67% ditemukan positif anak. Dan setelah dilakukan pemeriksaan autoantibody yang jumlahnya sekitar 15 dari ANA, yang kita kenal sebagai ENA ya,
intractable nuclear antibody, ternyata SSA, RO52 dan M2 itu ditemukan cukup tinggi pada populasi normal ini tanpa manifestasi autoimun disease 14,3, 19% dan 17,8%. Nah, ini adalah autoimmunity yang kita harus perhatikan ketika kita melakukan pemeriksaan autoantibody. Dan pada umumnya autoantibody ini akan meningkat dengan bertambahnya usia, dan pada kelompok female itu jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok male. Jadi seks dan usia itu berperan terhadap munculnya autoimmunity, dan itu menjadi bahan pertimbangan kita apakah kita berhadapan dengan kasus yang kira-kira memang sudah autoimmune disease atau ini hanya autoimmunity. Terakhir istilahnya ini sebenarnya varian dari autoimmune disease, tapi ini mungkin perlu diketahui autoinflammatory disease, di mana ini ada kelompok penyakit yang dominan ada gangguan pada inflammatory pathways tapi hanya innate immunity, jarang melibatkan adaptive immunity. Kemudian, jadi ketika dilakukan pemeriksaan, jarang ditemukan ada reaktif autoantibody maupun T-cell. Ini adalah kelompoknya, ini kelompok yang genetik terjadi genetic mutation, seperti familial Mediterranean fever dan sebagainya. Ini adalah kelompok lain yang bukan genetic mutation, misalnya SPA, juvenile, Behçet, dan Crohn. Meskipun ada beberapa penyakit seperti Behçet ini, ada juga memang autoantibodinya tapi sangat kecil dan jarang ditemukan. Tidak seperti lupus misalnya yang sangat khas sebagai autoimmune disease yang ditemukan berbagai autoantibody dalam pemeriksaannya. Jadi sejauh sekalian sebagai final key message saya, autoimmune disease itu, atau saya mau mengatakan autoimmunity sebenarnya juga iya, itu adalah kondisi di mana kehilangan imunologic tolerance sebenarnya. Dan autoimmunity sekali lagi tidak selalu identik dengan autoimmune disease, dan autoimmunity itu ketika kita temukan reaktif antibody atau T-cell, kalau autoimmune disease, autoimmunity plus ada tissue injury di sana. Dan terakhir, autoinflammatory yaitu disorder of innate immunity system, biasanya tidak disertai dengan keterlibatan dari adaptive immunity. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Yudi Hidayat atas penjelasannya sangat jelas sekali, informatif sekali, dan kita hari ini kita bisa membedakan mana yang autoimmunity, mana yang autoimmune disease, dan mana autoinflammatory disease. Moga-moga nanti nyambung dengan pembicaraan berikutnya, yaitu dari Dr. Lugianti Sukrisman, SPPD KOM, dengan judulnya lah Thrombosis Risk in Autoimmune Disease. Silakan Dr. Lugi. Adalah thrombosis risk in autoimmune disease sesuai dengan topik pada hari ini. Kita ketahui bahwa autoimmune disease itu yang sudah disampaikan oleh Dr. Rudi tadi merupakan suatu kelainan atau suatu penyakit yang seringkali berhubungan dengan trombosis. Berbagai studi atau penelitian sudah menunjukkan bahwa immune coagulation system itu dengan coagulation system itu berhubungan, dan inflamasi sistemik itu dapat mengaruhi respons dari trombosis dan penyakit autoimun seperti SLE atau inflammatory bowel disease. Itu memang beberapa data melaporkan adanya trombosis khususnya PTE pada kasus tersebut. Ada buku yang mengatakan bahwa SLE itu dikatakan sebagai trombofilik stage. Jadi pasien yang dengan SLE katakan itu dapat mengalami hiperkoagulasi dan dapat menjadi mengalami komplikasi trombosis maupun trombosis, dan juga termasuk IgG yang tahun 2009 artinya perkembangan sama dari respons pada 482 pasien, dan dia di follow up dari sejak diagnosis hingga 12 bulan.
Ya, kita lanjutkan. Jadi data dari retrospektif cohort dari 482 pasien, yang 241 pasien adalah dengan SLE dan 241 dengan penyakit autoimun disease yang lainnya. Kita bisa lihat di sini rheumatoid arthritis hingga yang ke bawah Sjogren syndrome, kita bisa lihat pada ini. Didapatkan data bahwa dari pasien subjek tersebut didapatkan trombosis itu mempunyai incidence rate atau relative rate yang 9,6 yang signifikan. Dan kita bisa melihat yang menarik adalah bahwa ternyata baik venous thrombosis maupun arterial thrombosis dapat terjadi pada baik SLE maupun penyakit autoimun yang lainnya. Dan kalau kita lihat data-data pada tabel ini, ya kita bisa lihat mereka analisis mulai dari berbagai hal yang berkontribusi yang kita katakan sebagai faktor risiko yang klasik, yaitu diabetes, lalu ada dislipidemia, lalu hipertensi, tapi juga mereka mencatat dari kehamilan, recurrence miscarriage, dan juga data-data dari laboratoriumnya, baik ACA, anti-beta-2-glycoprotein, dan low dose penggunaan dari aspirin dosis kecil. Yang signifikan adalah APS dan juga vaskulitis. Ini adalah data yang mereka dapatkan baik pada pasien-pasien yang dengan trombosis vena maupun arteri. Sehingga dengan demikian, conclusion dari penelitian tersebut, conclusion study itu adalah pasien dengan autoimmune disease, terutama SLE, merupakan subjek yang berisiko tinggi untuk trombosis, dan risiko itu tetap tinggi selama pasien itu penyakit itu masih berjalan. Jadi penting sekali untuk memonitor pasien-pasien dengan autoimmune disease. 10 tahun kemudian, ini adalah data yang dianalisis berikut. Jadi kalau tadi kita lihat tahun 2009 dan ini 2019, ini adalah data dari Nationwide Inpatient Sample Database yang selama 8 tahun. Dilihat dari hampir 300.000 pasien dan 9.175 itu dengan VTE. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata pasien-pasien dengan autoimmune disease maupun yang dengan SLE khususnya tidak hanya berkontribusi terhadap risiko VTE, tetapi juga ada odds ratio untuk terjadinya inpatient mortality. Kita bisa lihat di sini dengan odds ratio 2,35 yang signifikan, dan juga berkaitan dengan moderate to severe disability pada saat pasien tersebut mengalami VTE, pasien SLE dengan VTE. Dan ini tentunya berkaitan dengan length of stay yang lebih lama, perawatan di rumah sakit yang lebih lama, dan juga perawatan di rumah sakit yang jauh lebih banyak, yang lebih tinggi tentunya. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi kalau kita lihat tadi bahwa Dr. Rudi sudah menyampaikan sebagian bahwa berbagai sitokin itu berperan, ya. Contohnya adalah tumor necrosis factor alpha dan berbagai inflammatory mediators itu dapat mendownregulasi dari endothelial potensi reseptor dan juga trombomodulin. Dua yang sangat berperan dalam regulasi dalam koagulasi dan kasade koagulasi, yaitu sebagai natural antikoagulan. Selain itu juga animal study membuktikan bahwa interleukin 6 dapat menurunkan kadar dari protein S yang juga berperan dalam sebagai natural antikoagulan, dan juga ada platelet hyperfunction pada SLE yang dapat memudahkan seseorang dengan SLE itu, misalnya ini sebagai contoh SLE kan yang paling banyak, untuk trombogenesis dan premature cardiovascular disease, ya, terutama pada tentunya karena kebanyakan mungkin pada wanita. Dan oleh karena itu memang trombogenesis terutama pada SLE itu dapat dijelaskan yang dikenal sebagai multiple hit theory. Jadi dia multiple yang hal-hal yang multiple yang berperan. Kita bisa lihat pada gambar ini, ya. Jadi bagaimana aktivasi dari inflamasi itu atau inflamasi berbagai sitokin inflamasi itu berkaitan dengan koagulasi, ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu yang pro-inflammatory stimulation itu pada umumnya bisa melalui intrinsic maupun tissue factors, ya, dan dia akan memicu kaskade koagulasi dengan hasil akhir trombin dan tentunya terjadi aktivasi koagulasi. Tetapi juga dia mempengaruhi ePCR dan juga trombin yang berkaitan dengan trombomodulin terutama, sehingga akan terganggu proses yang kita kenal sebagai natural antikoagulan ini, yang diperan bahwa kita tahu bahwa activity protein C dengan bantuan protein S akan menghambat melalui faktor 5 dan faktor 8. Ini akan terganggu. Ini yang kita kenal sebagai gangguan yang bersifat multiple.
Dan itu juga bukan hanya menghambat koagulasi, tetapi juga terkait dengan fibrinolisis. Karena selain dari proses inflamasi itu, selain mempengaruhi trombomodulin dan berbagai tissue factors dan peningkatan fibrinogen dan trombin dan semuanya terkaitan dengan inflamasi, terjadi juga hambatan dan fibrinolisis dengan peningkatan dari PAI-1 atau plasminogen activator inhibitor 1. Jadi dengan demikian semuanya akan membuat mengapa pasien dengan autoimun itu memang cenderung dalam kondisi hiperkoagulasi. Selain dari sitokin yang berperan juga ada systemic vasculitis, ya. Vaskulitis merupakan satu hal yang memang sering ditemui pada pasien-pasien autoimun dan terdiri dan pada umumnya terjadi inflamasi dan fibrinoid necrosis. Saya nggak akan banyak bicara tentang hal ini karena tentunya banyak sekali variasinya. Seperti kita lihat, vaskulitis itu bisa pada pembuluh darah yang besar yang kita kenal contohnya ada Takayasu dengan giantess arthritis atau yang medium size atau yang kecil seperti arteriol dan kapiler. Bahkan yang mungkin kita kenal vaskulitis yang dari pembuluh darah kecil contohnya ada Henoch-Schönlein line purpura yang dominan dari IgA dan juga Berger disease. Nah, dan yang menarik adalah ternyata vaskulitis itu juga terkait dengan risiko berbagai komplikasi maupun penyakit lain. Contohnya adalah primary Sjogren syndrome itu ternyata meningkatkan risiko untuk terjadi non-Hodgkin lymphoma meskipun tentu diperlukan data yang lebih banyak misalnya. Dan juga vaskulitis itu juga bukan cuma kita lihat kelainan di kulit, tetapi juga ada pulmonary involvement seperti pulmonary hypertension atau mesenteric vasculitis misalnya. Sebagian pasien ada mengalami cognitive function, infark atau neuropsikiatrik. Kalau ini lebih banyak ke autoimunnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah adanya atherosclerosis yang berisiko untuk cardiovascular complication. Dan ini kita bisa lihat, ini adalah berbagai hal yang menjelaskan mekanisme bagaimana vaskulitis itu terkaitan dengan coagulation, perubahan koagulasi. Ya, jadi dia bisa bukan hanya dari aktivasi sitokin yang berkaitan dengan aktivasi endotel dan juga microparticle yang dilepaskan oleh sel-sel imun kompleks, tetapi juga berbagai pasien-pasien seringkali juga mempunyai berbagai faktor seperti infeksi ataupun yang lainnya yang tentu akan membuat kondisi-kondisi hiperkoagulasi itu menjadi lebih signifikan dan akan memicu trombosis. Sehingga dengan demikian, kalau kita melihat bagaimana trombosis risk pada SLE dan atau autoimmune disease, kita mesti melihat bahwa ada dua aspek. Mengapa dia bisa terjadi pada arteri dan vena? Karena ada yang namanya standard risk factors, ya. Ini adalah yang klasik kita bisa temui. Saya rasa kita sudah pernah melihat banyak publikasi bahwa epidemia ataupun berbagai faktor pada pasien-pasien SLE. Dan tapi juga ada yang bersifat spesifik, misalnya ya tadi inflamasi sistemik, antifosfolipid syndrome atau sirotonin imun kompleks yang semuanya berkaitan dengan risiko dari trombosis pada pasien tersebut. Kalau ini kita bisa melihat pada khususnya tentunya pada arteri. Tetapi juga pada pasien-pasien yang ada antifosfolipid syndrome dalam hal ini tentunya APS sekunder ya yang ditandai oleh ACA, beta-2 glycoprotein dan juga lupus antikoagulan. Selain terjadi proses yang klasik, terjadi juga aktivasi baik karena dia dapat berikatan dengan endothelial cell dan platelets yang akan memicu aktivasi dari endotel dan juga agregasi dan aktivasi dari trombosit dan juga agregasi yang semuanya berkaitan berkontribusi terhadap terjadinya trombus. Dan itu juga dan selain dari situ juga ada yang klasik kita ketahui bahwa antibodi akan menurunkan protein C, T3 dan juga annexin 5 dan yang pada khususnya pada kehamilan terutama fibrinolysis dan aktivitas dari tissue factors yang semuanya ini berkontribusi terhadap terbentuknya trombus sehingga memang sifatnya menjadi kompleks. Ini dikatakan multiple hit factors. Dan ini sudah dibuktikan oleh jurnal lama tahun 2003, tapi sangat menarik. Kita lihat dia mengulas beberapa antibodi, contohnya ada ACA dan lupus antikoagulan. Ya, dia melihat bahwa bagaimana perannya dalam stroke, DVT, baik DVT yang pertama atau yang berulang, ataupun apapun jenis trombosis, dan juga ini lupus antikoagulan dikaitkan dengan stroke yang pertama atau yang pertama dan ataukah yang berulang.
Dan ternyata dua-duanya mempunyai odds ratio yang meningkat pada pasien-pasien autoimun tersebut. Dan yang ternyata lupus antikoagulan mempunyai risk factors yang lebih tinggi daripada ACA maupun beta-2 glukoprotein. Yang paling rendah adalah ACA. Yang nomor 1 lupus antikoagulan, anti beta-2 glukoprotein 1, dan yang selanjutnya adalah ACA. Jadi dengan demikian, apakah kita memerlukan antiplatelet agents, kita perlu antikoagulan, atau kita perlu keduanya? Yang paling penting pada pasien autoimun adalah mengatasi inflamasi pada pasien autoimun atau immune mediated disease tersebut. Itu yang paling penting. Karena meskipun kita memberikan profilaksis, tapi tanpa mengatasi penyakit dasarnya, itu kita tidak bisa mencegah terjadi trombosis. Dan itu bersifat mandatory pada pasien-pasien dengan autoimun. Ya. Tetapi kalau kita melihat ternyata memang tidak banyak randomized trial yang memang fokus hanya pada trombosis atau pada autoimun. Kebanyakan adalah dia merupakan bagian dari penelitian yang lain. Misalnya pasien dengan autoimun diteliti trombosisnya, atau pasien dengan DVT baru dilihat autoimunnya. Sehingga memang pada umumnya decision atau keputusan untuk profilaktik itu atau pengobatan itu seringkali berdasarkan general published guidelines. Jadi misalnya kita menggunakan ICCP guidelines misalnya, atau kita menggunakan berbagai jurnal-jurnal atau panduan yang secara umum bukan pada autoimun. Kita bisa melihat di sini. Jadi tahun 2000 ini adalah data yang sangat bagus. Ini adalah suatu, mereka menyebutnya Markov Decision Analysis. Jadi mereka itu membuat suatu simulasi tapi berdasarkan data. Jadi mereka itu melihat mana yang berisiko. Mereka itu melihat profilaktik aspirin dan profilaktik antikoagulan. Ya, pada pasien ini SLE. Mungkin karena pasiennya sangat banyak, SLE sangat banyak gitu ya. Dan itu mendapatkan dari literatur review. Tapi memang mereka membuat satu hypothetical cohort, tapi mereka sangat jeli dalam membuat simulasi tersebut. Dan kita bisa melihat ini adalah yang abu-abu adalah kejadian dari arterial thrombosis dan VTA yang prevented dengan aspirin atau antikoagulan. Yang putih adalah bleeding induced. Jadi artinya kita bisa lihat yang pada antikoagulan tersebut. Nah, kalau kita lihat dikaitkan dengan antibodinya, ternyata yang anti-claudolipin antibody itu dan lupus antikoagulan katakan, yang lupus antikoagulan tetap merupakan hal yang paling tinggi dalam berisiko trombosis dibandingkan dengan pendarahannya. Ya, kita bisa lihat perbandingan antara profilaktik antikoagulan. Kalau misalnya dapat aspirin, dia memang pendarahannya sangat kecil risikonya. Tetapi risiko untuk trombosisnya juga tinggi. Jadi kita bisa melihat pada pasien-pasien dengan lupus antikoagulan. Misalnya kita bandingkan dengan pasien dengan ACA yang positif misalnya. Jadi ini adalah kita bisa lihat meskipun mereka membuat Markov Decision Analysis, tapi menurut pendapat saya dan juga ini masuk dalam jurnal yang cukup populer, Archive Internal Medicine. Meskipun jurnal ini lama, tetapi membuat suatu probabilitas yang sangat bagus dalam melihat bagaimana pasien SLE itu mendapatkan profilaktik. Dan conclusion dari studi tersebut ya bahwa profilaktik aspirin itu memang merupakan preferred strategy pada semua status. Karena dikatakan bahwa kejadian dari untuk bagaimana dia mencegah trombosis itu jauh lebih tinggi daripada risiko pendarahannya. Dan jika pasien itu dengan lupus antikoagulan, profilaktik oral antikoagulan dikatakan lebih baik daripada aspirin dengan estimated bleeding risk-nya 1% per tahun atau bisa kurang. Yang menarik juga adalah melihat dari segi bagaimana dia mekanisme yang lainnya. Ya, tahun 2019 ada satu jurnal yang melihat lebih dalam lagi berkaitan dengan aktivitas dari penyakit autoimun tersebut. Ini adalah 149 pasien dengan SLE ya dengan kriteria seperti ini, dan dari pasien tersebut 10% mendapatkan ada riwayat trombosis baik venous atau arteri, dan mereka meneliti deposisi dari complement pathway split fragment pada trombosit. Mereka juga meneliti pada yang lainnya, tetapi yang mereka utamakan trombosit, C3 dan lupus antikoagulan yang terkait dengan venous atau arterial thrombosis. Dan hasilnya ternyata yang menarik adalah ternyata kadar C3 yang rendah itu cukup signifikan dan merupakan faktor risiko yang kuat untuk setiap trombosis
baik vena ya dengan odds ratio 10,5 dan arterial thrombosis odds ratio-nya 5. Dan yang menarik juga adalah PCD4D atau komplement 4D yang pada trombosit itu mempunyai risiko yang cukup tinggi pada vena odds ratio-nya 19,2 dan arterial event-nya 4 dengan kumulatifnya adalah 8,4. Dan lupus antikoagulan merupakan marker yang sensitif, maaf. Oke. Marker yang sensitif untuk trombosis dan bahkan dia mendapatkan 75% untuk venous arterial dan venous thrombosis dan 100%, tetapi odds ratio-nya 5,4 untuk setiap any thrombosis. Dan yang menarik ternyata pada saat mereka gabungkan clinical activity baik PGA maupun SLEDAI, sayangnya memang justru tidak terkait dengan trombosis. Jadi ini memang suatu hal yang menarik untuk kita cermati. Dengan demikian sebagai kesimpulan, autoimmune disease itu adalah suatu penyakit yang terkait dengan chronic inflammation dan hypercoagulability. Dan dia mempunyai risiko untuk trombosis baik arteri maupun vena. Dan jangan lupa selain dari hiperkoagulasi tersebut ada juga risiko untuk terjadi premature cardiovascular disease karena ataupun dengan cerebrovascular disease dan juga pregnancy loss karena terkait dengan autoimmunity tersebut. Pengobatan dari autoimun tersebut dan juga assessment dari pasien-pasien yang berisiko tinggi merupakan hal yang sangat penting dan juga tromboprofilaksis pada pasien dengan secondary APS merupakan satu hal yang harus dipikirkan jika kita mempunyai pasien autoimun dengan APS sekunder. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Penjelasan sangat jelas sekali kaitannya antara autoimmune disease dengan risiko terjadi trombosis baik arterial trombosis maupun venous trombosis dan tentu nanti kita akan kaitkan dengan pembicara berikutnya yaitu Profesor Dr. Idrus Alwi SPPD KKV FACC FECC dengan judulnya cardiac complication. Nah, kalau tadi kan venous bisa, arterial bisa juga, tapi ini adalah khusus untuk yang arterial complications dari autoimmune disease. Silakan Profesor Idrus. Terima kasih kepada moderator Dr. Jumhana SPPD Home. Pertama-tama terima kasih pada panitia yang telah mengundang saya untuk sharing mengenai topik penyakit autoimun dan kaitannya dengan komplikasi kardiovaskular. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior dan teman sejawat sekalian. Saya akan melanjutkan topik kita hari ini mengenai penyakit autoimun dalam konteks komplikasi terhadap penyakit kardiovaskular. Sejawat sekalian, seperti kita ketahui bahwa penyakit autoimun ini merupakan suatu penyakit inflamasi. Tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Dr. Rudi dan Dr. Lugi. Penyakit inflamasi dan juga penyakit yang terkait dengan koagulasi. Nah, spektrumnya sangat luas dengan komplikasi bisa pada multiple organ. Salah satu komplikasinya adalah pada organ jantung dan pembuluh darah. Kita lihat di sini, ini merupakan suatu spektrum penyakit inflamasi sistemik yang di sebelah kiri ini adalah yang dominan autoimun. Kemudian yang di sebelah kanan adalah yang dominan autoinflamasi. Kemudian yang di tengah ini merupakan mixed pattern daripada kedua kondisi tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya akan membatasi karena topiknya sangat luas. Kita hanya akan membahas beberapa penyakit autoimun yang terkait dengan organ non-spesifik seperti rheumatoid arthritis, kemudian juga SLE atau systemic lupus erythematosus dan juga sklerosis sistemik. Jawab sekalian, ini adalah manifestasi daripada kardiovaskular pada penyakit autoimun ya. Dan di sini kita kebetulan membahas pada penyakit rematik autoimun. Jadi kita lihat ada komplikasi pada berbagai organ dan ini pada jantung. Dan pada jantung kita bisa lihat pada setiap lapisan jantung itu bisa terjadi komplikasi daripada penyakit autoimun ini.
Sebagai contoh, pada pericard, ini lapisan yang paling luar, itu bisa terjadi pericardial effusion atau pericarditis. Kemudian pada lapisan berikut, myocard, itu bisa terjadi left ventricle hypertrophy atau fibrosis myocard. Dan terakhir juga bisa berakhir dengan gagal jantung. Dan juga pada lapisan yang lebih dalam atau endokard, yaitu kelainan valvular atau katup, mulai daripada adanya vegetasi atau juga yang kita kenal pada lupus misalnya ada ligament sac vegetation, dan juga stenosis atau regurgitasi pada katup. Kemudian pada pembuluh atau vaskular bisa terjadi atrial stiffness atau vasculitis, atau juga bisa terjadi trombosis dan aterosklerosis. Kemudian pada sistem konduksi jantung bisa terjadi aritmia, baik itu atrial atau atrial fibrillation, atau supraventricular tachycardia maupun ventricular tachycardia, dan juga bisa terjadi block atau sudden cardiac death. Jadi saya kira ini merupakan suatu spektrum yang luas sekali pada komplikasi jantung. Sejauh sekalian ini kita lihat komplikasi daripada SLA. Pada pericard itu bisa kita lihat range-nya 10-50%, dan ada juga yang manifestasi awalnya justru langsung efusi pericard masif atau terjadi tamponade, ya, hanya pada sebagian kecil kasus. Kejadiannya 10-50%, ya, sebagian besar asimptomatik. Kemudian pada katup itu bisa terjadi vegetasi pada katup yang kita kenal yang populer yaitu ligament sac endocarditis. Bisa terjadi stenosis atau regurgitasi, ya, terutama pada katup yang di sebelah kiri, mitral atau aorta. Kemudian aterosklerosis sekitar 30%, kemudian pada myocard itu ada sekitar 8-14% dengan disfungsi diastolik dan juga gangguan pada konduksi jantung berupa sinus takikardia sampai terjadinya prolonged QT atau atrial fibrillation maupun ventricular tachycardia. Jauh sekalian, ini adalah tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa mekanisme terjadinya penyakit kardiovaskular pada penyakit autoimun secara sederhana kita bagi dua kelompok. Yang pertama adalah faktor risiko yang kita kenal sebagai classic risk factor, seperti merokok, dislipidemia, kemudian juga hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mengenal ada yang disebut sebagai novel risk factor, ya, seperti adanya misalnya penyakit autoimun itu sendiri, ya, kemudian adanya circulating antikoagulan, kemudian juga adanya antibody, antifosfolipid misalnya, dan sebagainya. Saya kira banyak sekali, dan ini akan menyebabkan terjadinya disfungsi endotel. Selanjutnya, disfungsi endotel ini akan menyebabkan peningkatan daripada ketebalan daripada intima media, dan selanjutnya akan terjadi akselerasi daripada aterosklerosis, dan selanjutnya akan berlanjut dengan terjadinya suatu event, apakah itu kardiovaskular event maupun terjadinya misalnya stroke event. Dan ini adalah data yang menunjukkan pada kita Kaplan-Meier estimate untuk kasus-kasus SLA dalam konteks untuk terjadinya cardiovascular event. Ini kita lihat memang CVD event free survival dia jauh lebih rendah kalau kita bandingkan dengan kelompok yang bukan SLA, ya. Dikatakan di situ hazard rasionya pada kelompok SLA itu 2 kali lebih besar. Kemudian juga bagaimana dengan CVD event dan all cause mortality? Kalau kita lihat di sini ternyata dia mempunyai korelasi yang kuat dengan aktivitas penyakit, ya. Dan sebagai contoh di sini, ini yang biru ini merupakan kelompok pasien SLA yang berat. Itu menunjukkan insiden untuk kardiovaskular event itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang derajat sedang maupun derajat yang ringan. Dan itu juga berlaku untuk all cause mortality. Ya, ternyata memang sekali lagi pada kondisi SLA yang berat itu juga akan menyebabkan lebih banyak mortalitas. Jauh sekalian kita bisa lihat ini gambaran ekokardiografi transtorakal
yang menunjukkan kepada kita gambaran vegetasi daripada Lippmann sac. Ini adalah left ventricle, ini merupakan gambaran four chamber view. Ini ventricle kiri, kemudian ini ventricle kanan, ini right atrium dan ini left atrium. Ini kita bisa lihat ini ada vegetasi pada katup ya, pada katup mitral ya, katup yang sebelah kiri. Dan ini kalau kita lakukan pemeriksaan yang lebih detail dengan transesophageal echocardiografi, maka kita bisa melihat adanya vegetasi lebih jelas. Ini tampak pada posterior mitral leaflet dan ini adalah anterior mitral leaflet. Ini menunjukkan adanya vegetasi ya. Ini yang tonjolan-tonjolan ini merupakan vegetasi. Ini merupakan katupnya. Ini left atrium dan ini left ventricle. Dan ini pada view yang lain, sekali lagi kita bisa lihat di sini ada vegetasi yang kita kenal sebagai Lippmann sac daripada endokarditis. Jauh sekalian, ini adalah gambaran penyakit lupus dengan gambaran vegetasi yang sudah menimbulkan komplikasi berupa stroke akut. Kita lihat di sini ada vegetasi Lippmann sac, kemudian vegetasi ini bisa lepas ya, dan dia bisa menyebabkan terjadinya emboli dan menyebabkan terjadinya stroke. Ini potongan daripada gambaran 3D TEA. Ini menunjukkan pada kita ini nodul-nodul ini merupakan vegetasi pada katup, baik itu pada katup anterior maupun katup posterior ya. Kemudian ini pada saat dia diastol, jadi dia membuka, ini katup mitral terbuka, tampak di sini masih ada vegetasi dan kita bisa lihat ini ada jet daripada regurgitasi karena adanya vegetasi tadi. Jauh sekalian, kalau tadi komplikasi pada katup, maka kita akan lihat di sini contoh komplikasi pada perikard ya. Yang paling banyak adalah perikarditis atau pericardial effusion. Ini kita lihat di sini, mulai yang paling ringan, trivial, kemudian mild perfusion, moderate dan severe, dan ini kita memakai kriteria Horowitz ya. Jadi untuk membuat klasifikasi, kalau dia echo free space-nya itu di atas 20 mili, kita sebut sebagai severe pericardial effusion. Kemudian kalau kita melihat adanya right ventricle diastolic collapse, jadi pada fase diastol dia ada collapse pada right ventricle, maka itu merupakan suatu tanda awal daripada tamponat daripada jantung. Jemaat sekalian, kita lihat ada penelitian yang sudah cukup lama yang melihat hubungan antara aktivitas penyakit dengan pericardial effusion pada pasien dengan SLE ya, dan kita lihat di situ dari data kita itu ada sekitar 36,11% yang mengalami pericardial effusion dan ini mempunyai korelasi yang positif dengan aktivitas penyakit. Jadi makin aktif dia SLE-nya dengan menggunakan kriteria apakah itu kriteria LACC atau SLEDAI, maka kejadian pericardial effusion atau perikarditis itu akan semakin sering. Nah, sekarang kita masuk ke komplikasi gagal jantung. Pada slide ini menunjukkan kepada kita komplikasi gagal jantung pada kelompok pasien dengan lupus itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol ya. Itu yang biru merupakan populasi laki-laki, kemudian yang merah ini perempuan, dan dibandingkan dengan kontrol, maka kelompok dengan lupus dia mempunyai kejadian risk heart failure itu jauh lebih tinggi. Kenapa demikian? Berbagai teori diajukan, kita bisa lihat di sini. Sekali lagi ada dua faktor risiko tradisional, kemudian faktor risiko yang dikaitkan dengan inflamasi kronik dan juga autoimun. Dan di sini kita lihat semua kondisi ini akan menyebabkan gangguan ya pada baik itu miokard, pada katup atau sistem konduksi jantung, dan khusus yang dikaitkan dengan traditional cardiovascular risk factor ini juga karena dia kaitkan juga dengan penggunaan obat-obatan, misalnya penggunaan steroid yang lama ya dikatakan juga bisa memicu atau accelerated daripada atherosclerosis. Kemudian inflamasi kronik juga bisa menyebabkan LVH ya dan juga meningkatkan sitokine inflamasi dan ini juga akan berakhir dengan accelerated daripada atherosclerosis. Jauh sekalian, ini adalah pemeriksaan fungsi jantung
kita mengenal ada parameter dengan ejection fraction. Ini pada pasien dengan SLA yang berat, tapi yang dilihat di sini adalah dengan strain rate, ya. Jadi global longitudinal strain ini sudah menunjukkan penurunan. Demikian juga dengan global circumferential strain ini juga menunjukkan penurunan. Even pada kondisi di mana ejection fraction itu masih cukup baik. Jadi sekali lagi, berbagai modalitas diagnostik bisa kita gunakan untuk melihat komplikasi daripada SLA atau penyakit autoimun ini pada jantung. Dan ini juga sekali lagi mempunyai korelasi yang erat ya dengan SLEDAI, ya, suatu parameter daripada disease activity index daripada lupus SLA atau SLEDAI. Ini mempunyai korelasi yang kuat dengan gangguan pada strain rate atau gangguan pada fungsi daripada ventricle jantung. Jawab sekalian, ini adalah merupakan rekomendasi update dari EULAR tahun 2019 dalam tata laksana SLA. Di situ saya hanya ambil poin yang dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular, yaitu pasien dengan lupus itu harus di-assess dari awal, dikaitkan dengan berbagai faktor risiko yang ada pada pasien tersebut, mulai dari faktor risiko yang tradisional, maupun juga kita harus melihat faktor-faktor lain ya yang dikaitkan dengan aktivitas penyakit, lama daripada penyakit, ya, kemudian juga titer daripada antibodi, keterlibatan ginjal, kemudian adanya proteinuria dengan penurunan eGFR dan penggunaan daripada glukokortikoid yang kronik. Ini juga harus dilakukan evaluasi dari awal dan juga merupakan pada kondisi yang dengan risiko tinggi merupakan kandidat untuk kita melakukan suatu intervensi terapi, tentunya mulai dari lifestyle sampai penggunaan antiplatelet maupun pemberian statin. Jauh sekalian, kalau tadi lupus, kita masuk ke topik yang berikut yaitu rheumatoid arthritis. Ini risiko perikardial itu sekitar 20%, ya, gangguan katup 30%. Kemudian coronary artery disease atau atherosclerosis itu dikatakan 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi yang non-RA. Dan ini sekitar 30-50% ya risiko terjadinya aterosklerosis. Kemudian untuk komplikasi gagal jantung itu 2 kali lebih besar, kemudian sudden cardiac death itu 2 kali lebih besar. Nah, ini adalah data epidemiologi yang menunjukkan pada kita penelitian dari Prasad dan kawan-kawan yang menunjukkan pada kelompok dengan RA atau rheumatoid arthritis, suatu penyakit autoimun, ini risikonya lebih tinggi ya, baik untuk silent myocardial infarction maupun sudden cardiac death dan angina ya. Jadi juga merupakan risiko kardiovaskular yang tinggi. Kemudian juga untuk congestive heart failure pada pasien dengan RA itu kalau dibandingkan dengan populasi yang di sini yang biru ini dia non diabetik dan non RA itu jauh lebih tinggi. Dan kalau kita bandingkan dengan kelompok pasien dengan DM tipe 2, maka kita lihat di sini ini kurang lebih hampir sama antara pasien yang RA yang non diabetik dengan pasien DM tipe 2. Jadi dikatakan di sini seperti DM tipe 2 equivalent ya. RA risknya itu dikatakan equivalent seperti pasien dengan diabetes. Jawab sekalian, kita lihat slide ini yang sekali lagi menunjukkan faktor risiko tradisional. Saya tidak akan ulang, ini secara garis besar kurang lebih hampir sama dengan lupus. Kemudian juga ada faktor risiko yang non tradisional yang dikaitkan dengan autoantibody, ya, kemudian juga adanya autoimmunity, kemudian aktivitas penyakit dan sebagainya. Dan ini dia akan bersatu dan memberikan efek sinergi sehingga akan meningkatkan mortalitas daripada penyakit kardiovaskular. Jauh sekalian, ini adalah sekali lagi faktor risiko tradisional, kemudian adanya inflamasi sistemik, kemudian melalui jalur pro-inflammatory cytokine, TNF-alpha, interleukin 1, interleukin 6, ya, dan seterusnya, dan juga adanya subset daripada sel T yang spesifik, adanya autoantibody, dan peningkatan daripada acute phase reactant, CRP, dan ini kedua faktor ini akan memicu akselerasi daripada penyakit kardiovaskular. Dan
pada slide ini bisa menunjukkan pada kita bahwa pada kondisi di mana terjadi inflamasi pada synovium, dia akan mengekspresikan daripada pro-inflammatory cytokine, yaitu mulai dari TNF-alpha, interleukin 1, interleukin 6, interferon gamma, dan dia akan memicu aktivasi daripada makrofag, dan juga smooth muscle cell, dan juga aktivasi endotel, dan juga pada otot dia akan memicu terjadinya insulin resistant. Pada sel adipose dia akan memicu dislipidemia, kemudian juga dia akan meningkatkan fibrinogen dan PAI-1, dan semua faktor ini akan memicu terjadinya accelerated atherosclerosis dan memicu terjadinya trombosis. Ini sekali lagi inflamasi, ini merupakan faktor yang utama, kemudian juga ada faktor risiko tradisional, kemudian pengaruh daripada obat-obatan, ada glucocorticoid, ada NSAID atau COXIP, dan juga DMARD, dan ini juga kita lihat ini akan bisa mempengaruhi faktor risiko tradisional dan juga bisa mempunyai efek pada penyakit kardiovaskular. Ini sekali lagi ini merupakan common pathway bahwa RA dia memicu inflamasi. Demikian juga atherosclerosis, kita mengenal atherosclerosis dianggap sebagai penyakit inflamasi. Melalui inflamasi kita lihat melalui jalur TNF-alpha ya, kemudian juga memicu ekspresi daripada adhesion molekul VCAM, ICAM, dan juga memicu aktivasi sel T dan aktivasi makrofag, dan semua ini berperan untuk terjadinya akselerasi daripada penyakit kardiovaskular. Dan kita lihat di sini ada beberapa studi yang melihat peran daripada obat-obat daripada RA dikaitkan dengan risiko kardiovaskular. Kita lihat di sini DMARD seperti hidroksikloroquine, kemudian sulfasalazin dan methotrexate. Ini dari penelitian kohort prospektif yang melibatkan hampir 24.000 pasien. Dia di sini mempunyai benefit dalam menurunkan risk untuk terjadinya cardiovascular event sekitar 20%. Kemudian beberapa penelitian lain kita lihat ada yang kohort, ada yang RCT, ada yang hasilnya baik, tetapi ada juga yang hasilnya tidak begitu baik. Tapi yang cukup baik itu adalah TNF inhibitor. Kita bisa lihat ini ada suatu meta-analysis yang dilakukan oleh Rubil dan kawan-kawan yang menunjukkan pada kita risk untuk terjadinya cardiovascular event pada pasien RA yang mendapatkan terapi. Ini yang mendapatkan terapi yang sebelah kiri atas TNF inhibitor itu menunjukkan secara keseluruhan dia menunjukkan benefit dalam mencegah terjadinya CV event. Ini dia sebelah kiri. Kemudian juga untuk methotrexate dia juga baik untuk menurunkan risk CV event. Sedangkan untuk NSAID dia meningkatkan risk untuk CV event, dan juga kortikosteroid dia meningkatkan risk untuk terjadinya cardiovascular event. Ini adalah rekomendasi dari tata laksana risiko penyakit kardiovaskular pada RA. Sekali lagi kita harus buat stratifikasi risiko ya pada semua pasien RA kita. Kemudian kita berikan tata laksana pada berbagai faktor risiko tradisional yang ada. Apakah ada dislipidemi, apakah ada hipertensi, dan seterusnya. Kemudian juga kita harus mengontrol inflamasi ya pada penyakit RA ya. Jadi sekali lagi dengan menurunkan inflamasi, dia diharapkan dapat mempunyai benefit dalam menurunkan risk penyakit kardiovaskular, dan juga tidak boleh dilupakan lifestyle changes ya, dengan menurunkan berat badan, aktivitas fisik, dan lain-lain. Jauh sekalian, ini adalah penyakit autoimun yang lain, yaitu systemic sclerosis dengan berbagai komplikasi mulai dari perikardial, katup, atherosclerosis, miokardial, dan gangguan konduksi jantung. Kita lihat di sini yang cukup menarik bahwa gangguan konduksi itu cukup banyak ya, 25-75% dengan left bundle branch block. Demikian juga risk untuk terjadi infark, dan ini adalah mekanismenya. Menarik di sini bahwa pada systemic sclerosis dia tidak hanya melibatkan makrovaskular tetapi juga melibatkan mikrovaskular. Ini bermuara dari gangguan endotel, dan selanjutnya dia akan memicu inflamasi, juga fibrosis, dan bisa mengakibatkan penyakit miokard primer. Demikian juga adanya inflamasi dan disfungsi endotel dapat menyebabkan terjadinya spasme, trombosis, dan atherosclerosis, sehingga gangguannya tidak hanya pada makro tetapi juga pada mikrovaskular. Ini adalah miopati yang lain, penyakit inflamasi atau penyakit autoimun yang lain.
Ini yang cukup banyak adalah terjadinya disfungsi, baik itu diastolik maupun sistolik dan juga gangguan aritmia. Dan ini adalah contoh cardiac MRI dari myokarditis akut autoimun. Kita bisa lihat ini dindingnya masih bagus, dinding ventricle kiri, ini ventricle kiri. Ini kita lihat ini ada inflamasi di situ, gambarannya tidak homogen, terjadi heterogen karena adanya inflamasi. Jawab sekalian, kita lihat gangguan yang lain, yaitu gangguan pada konduksi akibat penyakit autoimun atau aritmia. Itu yang cukup banyak kita lihat di sini pada lupus, itu sinus takikardia, ya sekitar 15 sampai 50%. Demikian juga prematur atrial kompleks sekitar 63,4%. Untuk skleroderma itu cukup banyak PVC, prematur ventricular complex atau VES, 20 sampai 67%. Gangguannya sebagian besar karena adanya inflamasi, tetapi pada skleroderma itu kita lihat adanya gangguan pada mikrovaskular. Ya. Demikian juga yang lain-lain saya kira saya tidak akan bahas satu-satu. Dan yang paling penting adalah aritmia yang dikaitkan dengan mortalitas itu pada lupus itu 7,3 sampai 21%. Kemudian skleroderma juga cukup tinggi, 6 sampai 15%. RA itu tidak terlalu banyak, ya 0,8%. Jawab dan hadirin sekalian yang saya hormati, tibalah kita pada kesimpulan. Sekali lagi penyakit rematik atau penyakit autoimun itu merupakan penyakit sistemik dan salah satu komplikasi yang cukup sering pada organ yaitu pada kardiovaskular. Dikatakan bahwa penyakit autoimun dia bisa mengakselerasi daripada aterosklerosis dan ini melibatkan pada semua struktur jantung, mulai dari perikard, kemudian miokard, endokard atau valvular, demikian juga vaskular dan pada sistem konduksi jantung. Mekanismenya multiple, yang utama adalah inflamasi dan juga dikaitkan juga dengan autoimun. Kemudian juga diagnosis secara dini penting dan sehingga diharapkan upaya untuk pencegahan daripada komplikasi kardiovaskular bisa dilakukan secara dini dan disarankan terapi secara umum adalah kita harus mengendalikan daripada faktor risiko tradisional ini secara agresif. Demikian juga kita juga harus mengendalikan proses inflamasi pada berbagai penyakit autoimun untuk menurunkan risk komplikasi kardiovaskular. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eratnya hubungan satu sama lain antara kelainan di sistem dalam tubuh kita dengan organ tubuh kita. Kita lihat tadi adalah kolaborasi antara rheumatologi, kemudian hematologi dan kardiologi, dan itulah saya kira prinsip dari penanganan dalam tata laksana sebagai seorang internis penyakit dalam adalah menata laksana secara komprehensif. Jadi kalau ada kelainan ini cari kelainan penyebab yang lain, atau kalau ada risiko ini dikaitkan dengan komplikasi yang akan ditimbulkan. Saya kira ini menarik sekali. Contoh dari 3 dari 12 divisi di penyakit dalam, saya kira sudah memberikan contoh bagaimana kolaborasi ini bisa dimulai dengan dari ujung, dari hilir atau bahkan dari hulu. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita ada beberapa pertanyaan. Saya kira dari tadi operator kita bolak-balik yang nanya banyak sekali ya. Tapi yang pertama ditanyakan kepada Dr. Lugi, saya dari Dr. Christian Gultom, Santi Christian Gultom, ini dari Ciawi ya. Pada COVID peningkatan trombosis bisa enggak? Karena tingginya kadar lupus antikoagulan. Karena setahu saya pada COVID apabila terjadi peningkatan APTT berarti LAC juga meningkat, dok. Jadi termasuk autoimmunity atau autoimmune disease. Silakan Dr. Lugi. Terima kasih Dr. Santi atas pertanyaannya. Pertanyaannya susah. Baik, jadi seperti kita ketahui pada COVID trombosis yang terjadi adalah endothelial activation dan juga ada intravascular coagulation yang bukan sistemik tetapi pulmonary, dan itu diinduksi oleh berbagai bukan hanya sitokin tetapi juga
berbagai faktor yang memang bersifat trombogenik. Ya, nah ada suatu jurnal yang memang mengatakan, salah satu jurnal pernah dari Cina pada saat awal-awal, mungkin jurnal sekitar Maret atau April, itu memang mengatakan bahwa ternyata banyak pasien APS dengan COVID. Tetapi hal ini juga dipertanyakan oleh International Society of Thrombosis Hemostasis. Mereka mempertanyakan apakah cukup hanya mendapatkan laboratorium saja untuk mengatakan dia APS pada COVID. Karena kita ketahui bahwa beberapa faktor-faktor tersebut terkait dengan endothelial activation dan juga dapat juga sekunder. Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh teman sejawat saya dulu pada saat sekolah, yaitu bahwa ternyata antikoagulopin antibody juga bisa didapatkan pasien-pasien dengan, misalnya katakan dengan pasien dengan disfungsi endotel. Sehingga memang kalau ditanyakan apakah lupus antikoagulan itu memang penyebab trombosis pada COVID, menurut saya tanpa lupus antikoagulan pun trombosis akan terjadi pada COVID, karena memang dasarnya adalah aktivasi endotel dan berbagai immune factors yang terkait dengan coagulation. Nomor satu itu. Nah, apakah memang laboratorium marker yang memang didapatkan, ada pemanjangan beberapa kasus itu APTT dan juga LA, lupus antikoagulan didapatkan, apakah itu berarti pasiennya APS? Menurut saya harus dilihat datanya lagi lebih lanjut. Apakah ini independen ataukah dia sekunder? Tapi terlepas dari itu, tetap diindikasikan untuk diberikan profilaksis jika pasien itu memang COVID dengan tanda-tanda yang jelas menunjukkan risiko untuk trombosis, terutama untuk pasien-pasien dirawat. Jadi kita masih menunggu data-data lebih lanjut. Beberapa sudah dipublish tapi jumlahnya masih sedikit. Jadi apakah dia APS kebetulan kena COVID ataukah dia COVID itu mempengaruhi berbagai marker yang terkait dengan antifosfolipid atau risiko trombosis, memang sudah ada laporan, tapi masih menunggu lebih banyak lagi datanya. Terima kasih, Dok. Mungkin saya tambahkan, Dr. Lugi, memang apa yang dikatakan Dr. Lugi benar bahwa kita harus menunggu. Namun demikian kita tahu Dr. Christine Gultom bahwa untuk antifosfolipid syndrome tentu kita tadi yang dikatakan oleh Dr. Lugi ada yang secondary seperti lupus, systemic lupus erythematosus, tapi juga yang kita tahu adalah yang primary antifosfolipid syndrome. Itu beda dengan tadi mungkin Dr. Lugi dikatakan itu sudah ada organ disease-nya, jadi autoimmunity disease-nya. Tapi pada infeksi apapun bisa terjadi peningkatan atau perangsangan pembentukan dari antibodi antifosfolipid syndrome nanti dengan ditandai dengan ACA-nya tinggi atau anti beta 2 GP atau LA-nya tinggi. Namun biasanya pada respon ini hanya sifatnya sementara, jadi transient. Dikatakan bahwa itu adalah antibodi antifosfolipid yang transient karena infeksi. Begitu infeksinya hilang maka hilang. Nah, sementara yang antifosfolipid syndrome menurut kriteria Sapporo masih dari tahun lalu ya, 2006, belum menambah lagi ya. Dari sini kayaknya sudah itu 14 tahun kemudian belum ada lagi membicarakan antifosfolipid syndrome ya, karena mungkin udah jenuh atau gimana, atau udah nggak ada perkembangan. Namun demikian tetap kriterianya adalah harus 2 kali berturut-turut untuk antifosfolipid syndrome primary ya, dalam waktu 12 minggu tetap tinggi atau lebih dari 12 minggu asal tetap tinggi. Itu dikatakan definitif untuk laboratoriumnya. Tapi tentu harus ada kriteria yang lainnya yang yang merupakan klinisnya, itu laboratoriumnya. Jadi katakan Dr. Lugi tadi betul sekali bahwa kita nggak usah lihat lupus antikoagulan kayak apa segala macam. Yang namanya COVID sekarang kan yang dirawat, yang sedang menengah adalah antikoagulannya profilaksis. Saya kira nanti kemudian dicari apakah ada kaitannya dengan APS segala macam. Menunjukkan apapun dia kondisi saat ini, tapi antikoagulan profilaksis saya kira penting sekali. Baik, yang kedua ada pertanyaan untuk siapa? Silakan. Mana kurang gede? Tadi gede bisa. Ini untuk Dr. Albert Hartono. Ini kepada siapa ya? Apa perlu juga mencurigai kemungkinan ACA pada wanita dengan keguguran berulang meskipun tidak ada gejala DVT trombosis? Silakan Dr. Lugi. Ya, terima kasih Dr. Albert.
Jadi kemanifestasi trombosis itu bisa bukan hanya DVT atau trombosis arteri, tetapi juga salah satunya adalah keguguran berulang sebagai akibat dari trombosis. Jadi itu memang salah satu gejala trombosis dari pasien-pasien dengan keguguran berulang. Sehingga dengan demikian kalau pasien dengan keguguran berulang, siogianya dievaluasi apakah dia memang ada APS ataukah dia ada penyebabnya lain. Jadi kita mesti melihat tetap possibility dari APS pada pasien tersebut, karena trombosis memang termasuk keguguran berulang dan juga termasuk juga ada IUFD atau kematian janin dalam kandungan. Demikian, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul yang dikatakan Dr. Lugi, dan studinya sudah lama sekali, mungkin 15 tahun yang lalu, bahwa keguguran berulang itu 60% diantara disebabkan oleh penyakit imunologis. Salah satunya adalah yang menimbulkan antifosfolipid sindrom. Namun jangan lupakan bahwa penyebab lain, apakah kelainan kromosom, kelainan hormonal yang tidak gangguan hormon, ataupun bahkan infeksi, bahkan anatomi dari pelvis yang dibahas. Jadi jangan dipikir kalau keguguran berulang itu hanya karena APS, ya, hanya diperiksa itu, tapi dokter kandungan, feto maternal ataupun endokrinologi dari kebidanan mereka sudah terpapar banyak dengan kemungkinan yang salah satunya 60% autoimmunity, dan kita harapkan mereka terus mengembangkan diri bersama dengan kita. Terima kasih. Silakan yang berikutnya. Dari Dr. Aisyah Wirda. Izin bertanya, apakah pasien dengan hasil ANA 1/3200 klinis hanya rambut rontok dengan C3 dan C4 normal pada pemeriksaan ANA profil tidak mendukung normal, apakah pasien perlu diterapi sebagai apa, dan bahwa lagi kapan kita harus dievaluasi kembali pemeriksaan ANA dan ANA profilnya. Ini mungkin kepada Dr. Rudi. Silakan Dr. Rudi Rayat. Baik, terima kasih Dok. Tadi Dr. Aisyah. Nah, jadi ini pentingnya kita melakukan clinical assessment yang tajam, sehingga kita akan bisa memutuskan apakah kita perlu memeriksa autoantibody atau tidak. Pasien ini misalnya klinisnya hanya ada rambut rontok. Tentu kita harus memastikan tidak ada sebab lain, karena rambut rontok itu sangat tidak spesifik, gitu ya. Kita perlu kerjasama mungkin dengan sejawat dermatologis untuk memastikan apakah ada penyebab yang lain yang bisa menyebabkan kerontokan rambut. Dan kita akan sangat curiga misalnya ke arah SLA jika paling tidak ada 2 sistem organ, ya. Kalau hanya satu sistem organ, apalagi organnya sangat tidak spesifik seperti rambut rontok begini, kita mungkin menjadi masih bertanya-tanya, ya, apakah ini cukup kecurigaan kita ke arah SLA. Nah, kunci yang tadi itu yang menurut saya penting. Kalau kecurigaan kita cukup kuat, atau kalau misalnya dalam ilmu statistik ini soal pretest probability. Kalau pretest probability kita untuk mengatakan ini lupus cukup kuat, maka kita akan sangat penting untuk mendapatkan data tambahan, misalnya dari autoantibody, dari komplement, karena dengan begitu akan meningkatkan post-test probability kita ke arah diagnosis lupus. Tapi kalau pretest probability kita sangat rendah, kemungkinannya sangat banyak, maka pemeriksaan autoantibody menurut saya tidak ada manfaatnya. Termasuk pada kasus ini untuk pemeriksaan anak ulang, saya pikir harus dipikirkan betul risk and benefit-nya, dan tadi pertimbangan soal pretest probability pada diagnosis pasien ini ke arah SLA. Sementara mungkin itu Dr. Jumhana, terima kasih. Ini kan saya yang tahu dulu bahwa ada revised ARA classification, ya, dan kemudian saya mendengar lagi dari expert yang lain ada lagi klasifikasi yang terbaru yang lebih banyak dari revised ARA classification. Nah, jadi seberapa jauh sih sekarang klasifikasi itu, dan kemudian tadi kalau kita masukkan rambut rontok, nanti anak ini segala macam itu, masih ada nggak istilah possible, probable, dan kemudian definite, dan terakhir adalah klasik SLA. Klasik, definitive, kemudian probable, dan possible. Masih ada nggak? Silahkan. Iya Dok, saat ini tidak ada begitu.
Yang ada memang kriteria untuk SLE itu terus berkembang. Tahun 2012 sudah ada kriteria SLIC namanya. Kemudian yang paling baru tahun 2019 itu ada kriteria dari American College of Rheumatology dan European League Against Rheumatism, ACR EULAR tahun 2012. Semua menggunakan scoring. Tapi yang saya mau katakan secara prinsip semuanya mengharuskan kita itu melakukan clinical assessment dulu yang tajam sebelum kita memutuskan melakukan pemeriksaan autoantibody. Meskipun pada kriteria yang baru ACR EULAR 2019 dikatakan bahwa entry point dari menggunakan kriteria ini harus ANA paling tidak 1/80 dengan indirect immunofluorescence. Tapi tetap bahwa sebenarnya dalam prakteknya kita harus mempunyai clinical assessment yang cukup. Seperti tadi saya katakan, kemungkinan pretest probability yang cukup untuk kemudian melanjutkan pemeriksaan ANA dan pemeriksaan autoantibody yang lain termasuk pemeriksaan komplement. Jadi kriterianya memang berubah, Dok. Sampai saat ini ada beberapa pilihan kriteria, tapi pada prinsipnya sih tidak berubah. Tentu kita harus punya clinical assessment yang cukup kecurigaan ke arah SLE. Dan faktor risiko saya kira ada ya, faktor risikonya ada, dan kemudian kliniknya ada, kemudian juga baru kita periksa laboratorium. Enggak semua yang lewat disuruh periksa anak. Betul, Dok, betul. Dulu kan waktu zamannya Aca, saya pikir wanita hamil yang lewat suruh periksa Aca. Sedangkan anak IF, anak Profa, semua yang lewat, yang pelayanan apapun kita periksa ya, namun ternyata memang bisa positif, bisa negatif. Tapi sebagai seorang internis, sebagai seorang klinikus, saya kira kembali lagi kita melihat klinis pasien ini apakah memang memerlukan periksa laboratorium. Kasihan kalau dia positif, kemudian yang dokternya bingung, yang pasiennya tambah bingung. Dok mau diapain nih? Udah tinggi diobatin enggak? Dokternya bingung deh. Ya, nanti lain kali saya suruh telepon dokter Rudi aja ya, dokternya pasiennya. Baik, buat Prof. Idus ada pertanyaan nggak? Dari Tuan Dugi bilang, Prof. Idus dong, tanya ada pertanyaan nggak? Tolong. Ada nggak? Belum ada. Oke, karena belum ada Prof. Idus, ini tugas dari Ketua Umum PTHI saya. Jadi menarik sekali tadi ada kaitan dengan rheumatoid arthritis, kemudian systemic lupus erythematosus, dan kemudian multiple sclerosis ya. Namun kenyataan ini Prof. Idus, selama kami menangani kasus-kasus baik waktu zaman PPDS ataupun sekarang itu lebih banyak pasien-pasien autoimun tuh larinya ke kardiomiopati kali ya, kemudian gagal jantung. Belum pernah, atau mungkin saya kebetulan nggak pernah kali ada yang dengan gejala-gejala myocardial infarction ataupun iskemia yang merupakan dari penyakit autoimun. Nah, kenapa ya? Jadi maksudnya kok larinya bukan ke karena artritis, tapi larinya ke tempat lain dari perikard, miokard dan sebagainya. Mungkin silakan Dr. Prof. Idus. Terima kasih Dr. Jumana. Ini kalau yang nanya Dr. Jumana biasanya sulit ini. Baik, saya mencoba menjawab ya. Jadi sebenarnya dari penyakit autoimun itu hampir semua itu bisa mengenai pada berbagai kondisi jantung ya, mulai dari perikard, kemudian juga miokard, kemudian endokard maupun pembuluh darah. Nah, kita dulu pernah melakukan suatu penelitian. Ini pada pasien dengan lupus ya, kita pernah melakukan suatu penelitian. Itu kelainan yang terbanyak itu adalah pericardial effusion, infusi perikard itu terbanyak. Cuma sebagian dia asimptomatik ya, asimptomatik, dan dia dikaitkan dengan aktivitas penyakit. Nah kebetulan sampel yang kita kumpulkan dan sebagian besar pasien itu kita kumpulkan dari pasien-pasien poliklinik yang relatif sudah stable. Tapi dan walaupun demikian, infusi perikard cukup tinggi sekitar 36,1%. Jadi sekali lagi tergantung kondisi daripada penyakit autoimun itu. Kalau dia masih aktif, itu banyak kita sering jumpai komplikasi. Nah, itu sekali kembali lagi pada pasien lupus, itu gangguan pada miokard itu memang jumlahnya tidak terlalu banyak, ya. Tetapi gangguan pada selain perikard, pada katup atau endokard itu cukup tinggi, tapi sebagian besar itu asimptomatik berupa vegetasi. Nah kembali ke pembuluh, nah pembuluh ini saya kira banyak faktor yang berperan. Dalam konteks misalnya penyakit lupus,
itu kalau ada faktor koagulasinya juga dominan, maka ini risikonya akan menjadi lebih tinggi ya. Sebagai contoh misalnya pasien lupus dengan peningkatan daripada antikardiolipin atau APS sekunder. Nah, ini risikonya akan lebih tinggi untuk terjadinya trombosis. Karena kita tahu gangguan pada vaskular itu pertama adalah itis, kemudian accelerated atherosclerosis yang disebabkan karena perubahan pada faktor risiko seperti dislipidemia dan lain-lain, dan hipertensi dan lain-lain, dan juga ada faktor lain yaitu faktor koagulasi. Dalam konteks pembuluh darah, 3 faktor tadi yang berperan. Faktor risiko tradisional, kemudian faktor yang dikaitkan aktivitas autoimunnya, ya, dan juga faktor yang dikaitkan dengan faktor koagulasi. Jadi makin banyak kondisi itu ada pada seorang pasien, maka risk itu akan menjadi lebih tinggi. Makasih. Ini ada satu lagi Prof. Idrus, ini pertanyaan ujian juga. Jadi kenapa sih gini, nah, ini pengalaman klinis, kenapa penyakit autoimmune disease, terutama lupus, dia senangnya di makrovaskular, di perifer, di kaki, sampai hitam-hitam segala macam, bla bla bla, mau bunuh apa, daripada mikrovaskular. Ada reseptor tertentu nggak sih di makrovaskular dibandingkan dengan di coronary artery yang mikrovaskular ini? Kira-kira gimana, Bro? Ya, kembali tergantung dengan penyakit autoimunnya. Oh, gitu. Jadi kalau penyakit autoimunnya itu sebagai contoh misalnya systemic sclerosis, maka yang mikrovaskular cukup banyak juga. Karena dia akan menyebabkan terjadinya fibrosis pada level mikrovaskular juga. Jadi, nah, sedangkan pada kondisi yang lain itu agak berbeda, ya. Misalnya pada lupus, pada RA. Jadi sekali lagi tergantung karakteristik daripada penyakit autoimunnya. Penyakitnya ya, oke, mangga baik. Ini Dr. Rudi nih bisa menambahkan karena ini bidangnya Dr. Rudi nih. Nah, silakan Dr. Rudi, ada yang mau ditambahkan? Kenapa sukanya di tepi-tepi, nggak mau di tengah-tengah gitu, di sentral gitu ibaratnya. Maunya di perifer gitu. Agak sulit memang menjawabnya, benar tadi pertanyaan ujian ini, Dok. Saya rasa saya sependapat dengan Prof. Idrus. Jadi memang karakteristik masing-masing berbeda, Dok. Jadi kalau kayak skleroderma itu yang mikrovaskular pasti banyak kasusnya karena banyak yang melibatkan renal juga. Nah, berbeda lagi dengan lupus. Lupus itu kebanyakan bukan vaskulernya, tapi memang dari awal misalnya keterlibatan ginjalnya itu imun kompleksnya yang menyebabkan gangguan. Jadi bukan vaskuler. Jadi memang karakteristiknya masing-masing yang berbeda gitu. Mungkin ada beberapa penyakit autoimun yang memang reseptornya itu ada di endotel sehingga sistem imun yang teraktivasi itu menimbulkan kerusakan juga di endotel dari pembuluh darah. Gitu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Dr. Lugianti ini, silahkan dibesarkan. Di yang bawahnya RT Sundarita. Apakah tempat pemberian doak pada pasien autoimun yang mengalami trombosis recurrent walaupun sudah diberikan terapi dual antiplatelet? Silakan. Apakah ada tempatnya enggak gitu maksudnya? Ya, terima kasih Dr. RT. Ini pertanyaan itu penting ya. Jadi kalau kita menghadapi pasien dengan trombosis, terutama dengan autoimun, yang paling penting adalah memahami mekanismenya. Karena mekanisme itu akan membuat kita menentukan, membantu kita, apakah pasien itu memerlukan antiplatelet single, dia perlu kombinasi dengan antikoagulan, ataukah dia perlu antikoagulan, misalnya. Ya, contohnya tadi yang gambar yang saya sampaikan, kalau pasien itu autoimun dengan APS sekunder, karena mekanismenya kompleks, artinya dia ada endothelial activation, ada platelet activation, dan juga ada penurunan dari beberapa kadar natural antikoagulan yang diberikan adalah antikoagulan dan antiplatelet, bukan dual antiplatelet. Ya, jadi yang penting adalah mekanismenya dulu. Ya, nah yang menjadi pertanyaan tadi ditanyakan apakah boleh memberikan doak? Tentu bergantung pada pasien itu trombosis atau tidak, ataukah kita memberikan sebagai profilaksis.
Jadi pilihan-pilihan obat tergantung apakah kita akan memberikan terapi atau dia profilaksis. Kalau dia trombosis, pada umumnya hampir semua antikoagulan, baik yang injeksi maupun yang DOAK sudah diindikasikan untuk trombosis di Indonesia. Ya, tetapi untuk profilaksis memang beberapa belum memenuhi kriteria secara umum atau dikatakan off label. Jadi saran saya kalau misalnya Anda ingin memberikan pasien dengan trombosis, Anda mempunyai pasien dengan trombosis, dilihat dulu kira-kira ini arahnya lebih kemana. Kalau dia memang trombosis, dia harus mendapatkan antikoagulan, dan kalau dia APS sekunder harus mendapatkan kombinasi. Bisa nggak menggunakan injeksi, bisa nggak menggunakan DOAK? Tentu bisa kalau dia terjadi trombosis, tergantung dari guidelines yang ada. Demikian dok, makasih. Baik, nah saya lanjutkan dengan terganti bahwa benar sekali bahwa Anda harus melihat memberikan obat itu adalah harus yang on label. Maksudnya on label adalah di-approve kalau kita Indonesia oleh BPOM, dan tentu BPOM juga melihat apakah ada approval dari FDA, EMA, dan sebagainya. Yang kita tahu bahwa obat-obat antikoagulan, terutama yang DOAK ini masuknya yang satu ke profilaksis untuk ini profilaksis ya, kita buat treatment ke ortopedik, satu lagi yang SPAF ya, untuk fibrillasi dan sebagainya. Jadi bukannya tidak boleh atau tidak bisa, tapi memang belum ada studi yang kemudian di-approve sama BPOM sehingga kita bisa menggunakannya secara on label, dan kalaupun ada studinya mungkin belum bisa dipublikasi atau mungkin tidak diterima. Jadi namun demikian apapun saya kira kita tadi kalau emang tadinya trombosis, defend trombosis, maka akan diberikan yang Dr. Louis mungkin kalau dengan trombosis, defend trombosis setelah dia terkontrol dengan low heparin atau apa, nah kemudian untuk yang secondary prevention-nya saya kira bisa diteruskan dengan obat-obat yang DOAK itu. Bisa ya. Dr. Louis. Ya tentunya bisa, kalau dia pasca trombosis pilihan-pilihan tentu banyak. Artinya dia bisa menggunakan vitamin antagonis, bisa menggunakan DOAK, asalkan dia memang sesuai dengan guidelines-nya. Bisa dok, kalau dia post trombosis tentu bisa, atau pada saat trombosis juga bisa. Jadi setelah di treatment, jadi mungkin ada yang namanya setting pemberian antikoagulan. Pada waktu terjadi trombosis maka diberikanlah antikoagulan, bukan untuk menghancurkan tapi untuk mencegah propagasi penambahan, tapi untuk sesudahnya namanya secondary prophylaxis agar tidak terjadi berulang. Yang dikatakan dokterologi bisa banyak pilihan, tapi yang Anda tanyakan dia kalau prophylaxis primary belum terbentuk, nah itu belum ada yang mengajukan approval untuk di BPOM, jadi belum ada indikasi itu. Ya, berikutnya pertanyaan berikutnya siapa? Terima kasih pada penanya. Gavila Fani Eka Saputri dokter. Yang mana atas sorry. Pada Dr. Nadia Sari untuk semua pembicara pada wanita hamil dengan recurrent miscarriage dengan anak IF tinggi juga anti-desna positif, apakah pada saat kehamilan ditreat juga untuk autoimunnya selain anti-platelet parisnya? Jadi ada wanita hamil recurrent miscarriage, kemudian anak IF-nya tinggi juga anti-desna positif. Apakah selain anti-platelet diberikan juga antikoagulan? Silakan pada semua penanya, mungkin pada Dr. Ligi dulu aja, silakan. Baik. Jadi kalau pasien itu dengan recurrent miscarriage dengan dugaan dia ada APS, tentunya kalau anak positif dan anti-desna positif, dia dikategorikan sebagai autoimun dengan APS sekunder, tentu diindikasikan untuk memberikan profilaksis. Dan profilaksisnya adalah antikoagulan dan antiplatelet. Karena ada data dari beberapa jurnal yang mendapatkan data bahwa jika pasien itu confirm APS dengan recurrent miscarriage, menggunakan kombinasi antikoagulan dan antiplatelet, risiko keberhasilan hamilnya tanpa penyulit adalah 80-90%. Tetap tidak 100%. Tapi kalau dia hanya menggunakan antiplatelet agents, keberhasilannya untuk hamil tanpa penyulit yang terkait dengan trombosis tentunya adalah 50-60%. Itu datanya ada dok. Jadi memang kalau dia confirm dengan APS, dia memang apakah itu sekunder atau yang primer harus diberikan kombinasi. Tetapi jangan lupa nanti Dr. Rudi akan menambahkan setelah ini bahwa kalau dia sekunder, primernya mesti diobati. Jadi tentunya penyakit autoimunnya mesti diatasi. Mungkin Dr. Rudi bisa menambahkan setelah ini. Baik. Mungkin Dr. Rudi, seandainya saja pada pasien ini
ternyata tidak ada APS sekunder, AC-nya negatif, anti beta 2 GP-nya negatif, L-nya juga negatif, tapi anaknya anak IF ya, ataupun anak profilnya positif dan kemudian ada miscarriage ini, apakah diberikan obatnya, apakah obatnya untuk yang antiinflamasinya apa imunosupresannya apa, dan kemudian akan direkomendasikan nggak untuk pemberian antikoagulan dan antiplatelet. Silakan Dr. Rudi. Baik, terima kasih Dr. Jumhana. Mungkin kembali ke prinsip tadi bahwa kita kenal ada fase autoimmunity sebelum seseorang itu jatuh pada fase autoimmune disease. Dan kita biasanya tidak melakukan treatment pada fase autoimmunity sebelum terbukti ada autoimmune disease, artinya ada organ atau tissue injury yang terjadi. Meskipun mungkin jarang ya kita ketemu anak tinggi antibiotiknya positif tapi nggak ada tissue atau organ involvement. Mestinya sih mungkin ada. Kalau memang ada, ya di treatment sebagai SLE dengan severity yang kita perhitungkan dari organ yang terlibat. Nah, kemudian apakah memang perlu antiplatelet dan anti koagulan? Saya rasa konsekuensi bahwa ini tidak dimasukkan sebagai APS tadi mungkin tidak mengharuskan untuk dilakukan treatment itu, tapi lebih penting adalah melakukan treatment terhadap penyakit autoimunnya. Kalau dalam hal ini memang benar ada lupus, maka lupusnya yang ditreatment. Karena tanpa APS pun SLE yang aktif itu menyebabkan kegagalan pada kehamilan, morbiditas pada kehamilan itu sudah cukup tinggi gitu. Jadi tidak serta-merta semua juga ditreatment sebagai APS. Tapi treatment sebagai SLE-nya itu menjadi prioritas pada kasus seperti ini. Saya rasa mungkin sementara itu dok. Pilihan terapi harus yang terbaik karena banyak terapi yang kita harus pertimbangkan bisa diberikan atau tidak pada pasien dengan kehamilan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rudi. Jadi sebagai klinisi kita bahwa pada pasien lupus ini kan tentu akan banyak komplikasinya, bukan hanya komplikasi dari kelainan tadi anaknya atau kelainan labori, tapi juga tolong dicari juga ada nggak kelainan-kelainan yang lain selain tadi bahwa lupusnya apakah juga di ginjal dan sebagainya, bla bla, dan juga saya kira keluhan-keluhan yang kaitnya dengan gangguan sirkulasi. Tidak jarang bahwa ada gangguan sirkulasi yang mendahului terjadinya organ damage, baik yang di otak maupun di jantung ataupun yang lain. Jadi saya kira kembali lagi secara individual, jadi pengobatannya individualized, bukan pengobatan, penilaiannya, assessmentnya individualized, dan tentu nanti pengobatannya, decisionnya tentu juga individualized. Dan perhatikan bahwa tadi seperti saya bilang bahwa satu kelainan di satu organ, satu sistem akan mempengaruhi organ lain, sistem yang lain, dan itu harus diakses oleh kita dari hulu ke hilir, atau kita ketemu hilir cari hulu, dan punya pengobatannya komprehensif. Semua aspek Anda nilai, apakah perlu apa enggak. Kalau bingung-bingung ya tanya Dr. Rudi, kalau enggak tanya Dr. Lugi atau tanya Prof. Idrus, gampang. Baik, saya kira udah waktunya ya. Masih ada satu lagi terakhir, silakan satu lagi terakhir pada Prof. Idrus, Prof. Idrus, alhamdulillah. Pada beberapa pasien autoimun, terutama sklerosis sistemik, dapat dijumpai CTEPH. Apa modalitas yang diambil untuk CTEPH yang paling baik, Prof? Terima kasih, Dr. Perdana Aditya dari Malang ini kayaknya ya. Baik, terima kasih Dr. Jumhana. Saya kira ini pertanyaan yang baik. Pada pasien dengan autoimun itu terutama sklerosis sistemik bisa dijumpai CTPH. CTPH merupakan suatu penyakit hipertensi pulmonal, itu chronic thromboembolic pulmonary hypertension, ya. Jadi bisa dijumpai pada sklerosis sistemik, ya. Tetapi sklerosis sistemik tanpa CTPH pun bisa terjadi, ya. Dasarnya karena vaskulitis. Nah, modalitas diagnostik yang sederhana sebenarnya mulai dari pemeriksaan ekokardiografi untuk memastikan apakah ada hipertensi pulmonal atau tidak. Dengan pemeriksaan ekokardiografi bisa kita lakukan.
dengan melihat adanya jet pada tricuspid regurgitasi, kemudian kita lakukan estimasi pressure di atrium dan juga kita bisa kalkulasi kira-kira berapa pH pada pasien yang kita lakukan echo. Nah, kemudian pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan CT angio pulmoner ya. Dengan pemeriksaan CT angio kita juga bisa melihat apakah ada trombosis pada arteri pulmonalis dengan CT angio. Nah, gold standarnya itu adalah angiografi pulmoner ya. Nah, hal demikian bisa kita kerjakan kalau pasien kita itu belum ada misalnya komplikasi ke gagal jantung kanan. Tapi pada kondisi di mana terdapat gagal jantung kanan di concordis dextra, itu kadang-kadang pasiennya tidur flat saja susah ya. Jadi susah kita untuk melakukan pemeriksaan CT angio maupun pemeriksaan angiografi pulmoner. Jadi gold standarnya tetap angiografi pulmoner ya. Kemudian yang di bawahnya adalah CT angio. Kemudian screening awal bisa dengan ekokardiografi dan pemeriksaan tadi tentunya kalau pasiennya bisa tidur flat ya, kalau tidak ya pasiennya bisa dead on the table ya, jadi risikonya tinggi. Kemudian ada satu lagi nih dokter Jumana nih yang terkait dyslipidemi belum disebutkan, barangkali saya tuntaskan di sini nih. Ada pertanyaan bahwa sering pada pasien yang lupus ini juga sering dijumpai dyslipidemi. Apakah kita terapinya seperti apa? Apakah kita bisa membuat suatu skor risiko berdasarkan risiko kalkulasi yang ada? Saya kira tidak demikian ya. Karena dikatakan bahwa skor risk itu untuk populasi yang high risk ini terlalu underestimate. Jadi kalau kita mau pakai skor risk, saya kira dia sekurang-kurangnya sama dengan populasi pasien diabetes. Jadi sekurang-kurangnya dia risiko tinggi ya, malah risikonya mungkin sangat tinggi. Jadi pemberian statin kita terapinya targetnya sesuai dengan target agresif, yaitu kita ingin mendapatkan target dengan LDL yang sekurang-kurangnya sama seperti orang diabetes. Ini tidak ada di guideline secara khusus, tapi saya kira sih kurang lebih analoginya kurang lebih hampir sama. Makasih. Ya, ini sebelum ditutup oleh Dr. Lugi, mungkin satu pertanyaan Prof. Idrus bahwa hipertensi pulmoner itu kan biasanya sekunder akibat dari primary disease-nya. Pertanyaan saya dulu ada pertanyaan, apakah dia sifatnya reversible nggak sih? Andai kata primary disease-nya diatasi, nah kemudian apakah hipertensi pulmonernya akan reversible, dan kemudian kalau udah kena gagal jantung, apakah ikut reversible juga? Silakan Dr. Idrus. Ya, pada yang primer itu biasanya reversible. Jadi dan terapinya memang sampai saat ini belum begitu menggembirakan ya. Kita mengenal ada phosphodiesterase inhibitor ya, kemudian tegoprostasiklin dan juga beberapa obat yang lain. Tapi hasilnya memang belum begitu menjanjikan ya. Terapi yang terakhir barangkali yang definitif ya transplant. Jadi untuk hipertensi pulmoner primer memang kelihatannya irreversible ya. Jadi belum begitu menggembirakan terapi. Bisa ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira akhirnya kita sampai di penghujung acara sesi hari ini dan juga di penghujung 4 sesi yang sudah dimulai dari tanggal berapa? Tanggal 25 September. 25 September. Ya. Oktober, wah pas hampir 1 bulan ya, nggak 3 minggu saya kira. Saya mengucapkan terima kasih pada semua partisipan peserta dari Sabang sampai Merauke ya, seluruh Indonesia, dan topik-topik yang diutarakan sejak awal sampai sekarang adalah topik-topik yang memang menarik dan itulah sifat dari komprehensivitas, suatu penanganan secara komprehensif dari kita sebagai seorang klinisi dalam hal ini internis untuk selalu menangani kasus apapun itu tidak hanya terpaku pada satu organ satu sistem, ada yang lainnya harus diperhatikan dari hilir ke hulu ataupun ke hulu ke hilir. Dan 4 kali ini kita akan terus mengangkat masalah trombosis bukan hanya dengan organ yang di penyakit dalam, tapi juga sudah
secara terintegrasi dengan organ lain, dengan mata, dengan neurologi, dengan yang lain-lain. Saya kira inilah suatu bentuk dari Perhimpunan Trombosis Hemodialisis Indonesia yang menyatukan secara terintegrasi dan secara komprehensif. Moga-moga saja apa yang sudah diberikan pada para peserta ini sangat bermanfaat, dan juga saya kira terima kasih pada Dr. Lugianti Sukisman atas inisiatifnya untuk melaksanakan kegiatan yang untuk zooming meeting ini untuk mengangkat masalah-masalah yang belum pernah tersentuh. Baiklah, untuk mengakhiri acara ini, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Dr. Lugi dulu sebentar ya, silakan Dr. Lugi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Dr. Lugi mau closing remarks. Maaf sebentar. Baik, terima kasih. Saya dalam hal ini melaporkan sebagai Ketua Perhimpunan Trombosis Hemodialisis Indonesia. Ini adalah jadi webinar yang dikatakan Dr. Jumana tadi yang sejak 25 September hingga saat ini yang sudah berjalan selama 4 minggu adalah dalam rangka World Thrombosis Day 13 Oktober tahun 2020, dan topik dari International Society Thrombosis Hemodialysis adalah Eyes Open to Thrombosis. Ini adalah kriteria internasional, dan dengan demikian kita sudah menyelenggarakan, alhamdulillah, berempat event webinar series, yaitu pada hari Jumat 25 September 2020 dengan topik Current Approach dari Management Ischemic Stroke. Lalu yang hari Jumat ada 22 Oktober dengan Thrombosis in Specific Population. 9 Oktober aspek diagnostik dari trombosis, dan hari ini tentang autoimmune disease and thrombosis dengan berbagai narasumber yang sudah sangat dikenal dan berdedikasi dalam bidang trombosis. Dan tentunya topik-topik ini sesuai dengan tema dari World Thrombosis Day, benar-benar ditekan oleh ISTH, yaitu Eyes Open to Thrombosis. Jadi ini dilaksanakan oleh kami Perhimpunan Trombosis Indonesia atau Indian Society of Thrombosis Hemostasis. Ini adalah 4 webinar yang kita lakukan. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, para moderator, juga untuk tentunya kepada para peserta yang sudah mengikuti hal ini, webinar ini, dan juga kepada para sponsor kami, yaitu PT Sanofi Aventis atau Aventis Pharma pada webinar yang pertama, PT Bayer Indonesia untuk webinar yang kedua dan juga webinar yang ketiga, dan juga pada hari ini kita mendapatkan topik yang tidak kalah penting dan diikuti oleh berbagai narasumber dan pakar di seluruh Indonesia. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang bekerja keras dan mitra kami, karena tanpa partisipasi kita semua, acara webinar series ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Akhir kata, semoga acara webinar ini bukan yang paling akhir. Kami mempunyai website www.inasth.org yang bisa dikunjungi jika para sejawat ingin melihat berbagai rekaman video yang sudah kami tayangkan dari webinar-webinar sebelumnya. Dan juga ada berbagai informasi dan materi edukasi yang terkait dengan trombosis. Dan webinar ini maupun di website ini dibentuk bersama-sama dengan berbagai dokter yang terkait dari trombosis, baik dari neurologi, hematologi, onkologi medik, lalu kardiologi, dan juga semua, saya nggak bisa sebut satu-satu, termasuk juga radiologi dan laboratory, karena itu semua merupakan hal yang sangat penting dalam pengobatan trombosis yang seyogianya selalu bersifat multidisiplin dan bersama-sama. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.